Halo Sobat CK, balik lagi sama saya Edo Ariando. Selamat datang di channel CK Magazine. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik tombol di bawah ini, tekan tombol subscribe-nya. Dan bagi kalian yang udah subscribe, jangan lupa di-share juga ke teman-teman, agar bisa mengetahui informasi-informasi lanjutnya dari CK Magazine. Sekarang gua akan membahas tentang satu merek yang pertama kali yang muncul di dunia, yaitu dari tahun 1924. Mungkin kalian udah tahu belum kira-kira mereknya apa? Nah, bener banget, ini adalah merek MG atau Morris Garage. Yang dimana mobil ini sebenarnya untuk ditarik dari sejarah ya. Sebab pertama kali mereka itu fokus di mobil-mobil balap. Jadi belum masuk ke mobil passenger. Dan untuk di tahun ini, pertama kali juga untuk di Indonesia, dimasukkan langsung tipe 2, yaitu MG HS dan MG ZS. Dan ini adalah mobil pertama untuk di passenger gitu. Dan sekarang kita akan fokus ke tipe yang kita akan bahas ini ya. Oke, untuk yang pertama kita dimulai dari bagian depan dulu ya. Nah, untuk dari segi desainnya, kalian bisa lihat ya, ini udah modern banget nih, udah mengikuti kekinian banget. Yaitu dari lampunya sendiri sudah full LED, dari lampu jauh, lampu dekat, sampai lampu DRL dan lampu sen itu semuanya udah LED. Nah, di sini udah LED projector, jadi juga udah bisa diatur secara manual leveling untuk ketinggiannya. Lalu dari DRL sendiri juga sudah LED, dan untuk lampu sennya dia juga udah sequential guys. Jadi udah modern banget dan terkesan mewah. Jadi meskipun dia sudah di-develop sama PT SAIC dari Cina, tapi tetap untuk darah Inggrisnya itu udah kental banget di sini. Yaitu gaya Eropa. Nah, dari fog lampnya sendiri juga sudah menggunakan halogen. Memang dia masih menggunakan halogen kuning, tapi ini berguna banget kalau misalkan kalian menembus kabut atau lagi hujan deras. Jadi lebih terlihat banget nih untuk pandangannya. Jadi kalian juga nggak terhambat kalau misalkan lagi hujan deras atau lagi ngeblur sama sekali pada saat berkendara. Tuh. Nah, dari grillnya sendiri, ini juga sudah menjadi ciri khas di MG. Ya, memang desainnya sendiri mengikuti ke brand-brand ke Mazda-Mazdaan ya. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya dia juga nggak sama-sama banget kok kalau misalkan diperhatiin dari dekat. Karena dia desainnya sendiri sudah menggunakan oktagonal. Jadi grillnya sendiri udah terlihat mewah, dan di sini juga ada bits diamond. Jadi kalau terinspirasinya itu dari biji kacang. Nah, biji kacang tapi diamond, jadi lebih mewah. Jadi nggak cuman semata-mata kayak desainnya masih honeycomb kayak gitu-gitu. Ini lebih modern. Bisa dibilang ini kayaknya Mercy banget ya. Kayak gayanya tuh lebih ke Eropa, lebih ke Mercedes-Benz. Tapi tetap sih ini ciri khas MG, dan di sini juga ada logo MG. Logonya juga besar banget, karena MG ini pada saat ingin memasuk ke Indonesia itu mereka tuh nggak main-main. Mereka tuh benar-benar fokus di passenger, dan dia juga bisa bersanding dengan mobil-mobil yang ada, yaitu merek-merek Jepang. Mungkin dengan merek Eropa pun juga bisa, tapi dengan harga yang lebih low. Tapi tetap aja value for money-nya pasti kalian akan dapat. Untuk membuktikannya kita nanti bisa tes bareng-bareng ya. Nah guys, sekarang kita akan membahas tentang engine-nya. Nah, di sini ada yang unik nih, karena dia kan tetap darahnya adalah Inggris, atau biasanya MG itu membanggakan yaitu Brit Dynamic. Yang dimana dia meskipun sudah dipegang oleh PT SAIC, tapi tetap dia darah Inggrisnya itu kental banget. Terutama di bagian engine-nya. Pertama dari bukaannya dulu deh. Nah, dari bukaannya sendiri aja tuh udah seperti Eropa banget. Yaitu dengan hidrolik. Ntar ya, tuasnya di sini. Nah, ini yang menjadi spesial ya guys, yaitu dia sudah menggunakan hidrolik. Jadi bukannya juga lebih praktis dan terkesan Eropa banget gitu. Untuk di engine-nya, kita sudah menggunakan teknologi yaitu 1500 dengan menggunakan turbo. Dan turbonya sendiri juga dia lebih spesial karena dia itu twin turbo, yang dimana sekarang MG ini membanggakan dengan teknologi yaitu TGI, yaitu turbo gasoline injection. Jadi sudah otomatis untuk pembakarannya juga sudah injection. Nah, di cover dan di engine-nya sendiri juga sudah di cover, jadi dia terlihat lebih rapi. Dan turbonya sendiri juga dia berada di depan, jadi supaya turbonya itu jauh lebih spontan, dan tarikannya sendiri enak banget karena dia memiliki power yaitu 162 PS dengan torsi yaitu 250 Nm. Yang dimana untuk torsinya sendiri udah cukup besar ya, udah setara banget dengan mobil-mobil Jepang lainnya yang sudah menggunakan teknologi
1500 turbo bahkan 2500 NA engine seperti di Mazda CX-5. Untuk masalah tarikan itu mereka udah nggak kalah guys. Jadi si MG HS ini sudah menyamakan si rival-rivalnya yaitu mobil Jepangnya. Nah, lalu dari segi transmisi dia juga sudah menggunakan twin clutch Sportronic untuk teknologi di MG-nya. Yang dimana untuk perpindahan giginya sendiri udah lebih sedikit halus. Memang masih ada hentakannya, tapi itulah ciri khas si Eropa, karena Eropa sendiri juga sudah menggunakan twin clutch atau dual clutch, sebutannya seperti itu. Tapi dia sebutnya ada twin clutch Sportronic, yang dimana kan ada itu tuh kata-kata Sportronicnya, berarti menandakan si transmisi ini benar-benar sigap sekali dan juga tetap dia agak sedikit lebih halus untuk perpindahannya. Nah, mungkin untuk dari segi power, memang dia sedikit kalah dibandingkan dengan rival-rivalnya seperti Honda CR-V maupun si Mazda CX-5. Tapi kalian nggak perlu khawatir, karena si MG HS ini sebenarnya dirancang untuk di dalam kota. Yang dimana yang lebih banyak dibutuhkan adalah si torsinya. Makanya torsinya itu bisa menyamakan si kedua rivalnya tadi, yaitu sama-sama 250 Nm. Tuh, jadi untuk di dalam kota, saya yakin sih ini memang mobil sangat responsif sekali. Tuh. Oke, mungkin itu sudah cukup ya untuk penjelasan bagian engine. Oke, sekarang kita ke bagian samping. Nah, untuk bannya, dia itu ukurannya ini, dia menggunakan merek Goodyear Efficiency Grip dengan ukuran 235/50 ring 18. Jadi untuk bannya sendiri juga sudah cukup proper ya. Dari desainnya sendiri juga dia two-tone, dia ada gun metalnya dan juga ada garis-garis silver ini. Ada logo MG juga. Dan dari jarak antara ban ke fender itu nggak terlalu jauh dan nggak terlalu mepet juga, jadi pas kelihatannya. Jadi banyak yang bilang mungkin cingkrang atau enggak sih, kalau udah lihat seperti ini nggak cingkrang sama sekali. Jadi dilihatnya itu adalah pas banget gitu. Dan over fendernya sendiri juga nggak berlebihan ya, atau bisa kita bilang adalah body cladding. Jadi dia nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil, pas lah seperti ini sampai ke belakang. Nah, untuk remnya dia juga sudah menggunakan disc brake ya. Jadi depan dan belakang sudah menggunakan disc brake. Untuk di bagian depan menggunakan ventilated disc, untuk di belakang menggunakan solid disc. Jadi cengkeramannya sendiri sudah cukup mumpuni lah. Jadi kalian nggak perlu khawatir mobil ini kegelincir atau mungkin tidak siap untuk mengerem. Jadi ini mobil asik banget. Dan untuk fitur ABS EBD IBE itu juga sudah menjadi standar ya di kedua tipenya. Lalu dari fiturnya udah banyak banget nih, dia juga ada curve brake braking. Jadi maksudnya pada saat kita menikung itu tidak terjadi tergelincir atau terjadinya understeer. Jadi mobil ini sudah menjaga sekali. Jadi untuk pada saat menikung kalian nggak perlu khawatir, pas banget. Oke, untuk dari suspensi dia juga sudah menggunakan independent di bagian depan, independent McPherson strut, dan untuk di bagian belakang menggunakan suspensi independent multilink. Jadi pada saat menikung pun juga lebih stabil dan sudah independen bekerjanya. Jadi sudah masing-masing. Nah, untuk ground clearance si MG HS ini yaitu 145 mm. Mungkin bagi kalian itu pendek banget ya, tapi nggak perlu khawatir karena sebenarnya guys, untuk pengetahuan aja ya, sebenarnya ukuran untuk dari ground clearance itu bukan dari sini ke bawah, tapi dilihat dari yang paling pendek sampai ke mud flap aja juga dihitung. Jadi terkesan pendek, tapi kalau misalkan kalian lihat dan coba itu tinggi sebenarnya, dan lebih tinggi dibandingkan dengan tipe ZS. Nah, ini kalian mud flapnya bagian depan itu menonjol banget ke bawah karena ini kan ciri khas SUV ya. Jadi diukurnya dari situ gitu. Nah, untuk di spionnya dia juga sudah menggunakan LED ya untuk lampu signnya. Dan pada saat mengunci ini juga otomatis langsung melipat, yaitu sudah menggunakan teknologi auto folding. Tuh, dan di sini untuk handle pintunya sudah smart entry ya, terutama sudah menjadi standar lah di tipe yang tertinggi ini. Jadi kuncinya ini seperti ini. Nah, ini kuncinya guys, terkesan mewah ya untuk kuncinya ya. Tuh kuncinya, ya ada logo MG-nya, dan di sini juga ada
gloss blacknya, emblemnya juga sama ya dengan emblemnya si logo yang bagian depannya ini, kelihatan mewah banget. Dan ini juga dia ada 3 tombol ya. Di sini ada tempat mengunci, bukan bagasi, dan untuk unlock si pintunya. Nah, di sini ada lambang bukan bagasi ya guys. Berarti menandakan mobil ini sudah menggunakan power back door atau power lift gate. Tuh. Nah, untuk membukanya gampang sekali sih. Nah, ini seperti ini. Ini mengunci langsung otomatis tertutup. Pada saat membuka cukup tombolnya ini bisa kiri dan kanan ya. Jadi nggak perlu di driver aja. Di passenger pun juga bisa membukanya. Nah, kunci ada di kantong, tinggal pencet ini, langsung terbuka, dan pada saat di ruangan gelap seperti ini, atau misalkan lagi di malam hari, di sini ada lampu guys, di bawah spionnya. Jadi ini kan ciri khas seperti mobil-mobil Eropa ya, terutama mobil BMW sudah ada lampunya. Jadi mungkin di atas di speknya itu memang nggak ada, tapi pada saat kalian bisa lihat langsung atau kalian coba, di sini udah ada lampunya guys. Dan ini lampunya LED. Jadi kalau misalkan pada saat kalian masuk ke dalam mobil, kelihatan lebih terang. Nah, untuk di bagian bawah sini juga sudah dilapisin oleh chrome ya. Lalu di handle pintunya, nah ini handle pintunya juga sangat unik nih guys. Karena dia di sini bukan sewarna body aja atau mungkin yang biasanya tuh chrome aja, tapi ini ada 2. Dia gabungan antara si chrome dengan yang sewarna body. Jadi di atasnya chrome, di bawahnya sewarna body. Unik ya guys. Lalu dari jendelanya sendiri juga sudah dilapisi oleh chrome. Tapi chrome-nya itu nggak chrome biasa loh, karena ini chrome-nya itu sedikit di brush. Jadi supaya nggak monoton, nggak chrome anget gitulah, nggak terlalu lebay lah istilahnya kayak gitu. Nah di sini juga sudah dilengkapi dengan roof rail sebagai standarnya. Nah di sini roof rail sendiri berwarna silver, jadi bukan berwarna chrome atau berwarna hitam, tapi berwarna silver, jadi terlihat lebih mewah. Tuh. Dan di sini juga pilar-pilarnya sudah gloss black, jadi bukan doff ya, karena biar ini kan SUV dan ini SUV-nya yang strata di atas di MG, jadi sudah dilengkapi dengan gloss black, jadi terlihat lebih mewah. Tuh. Nah sekarang kita ada di bagian belakang nih guys. Nah untuk desain lampunya, kalian gimana? Menurut kalian ini penilaiannya seperti apa? Ini mirip-mirip ala-ala Mercy bukan? Betul kan? Nah, iya memang sih dia untuk desainnya baik lagi. Memang dia sedikit beberapa campuran untuk di desainnya. Tapi mudah-mudahan untuk di nextnya si MG SS ini yang untuk faceliftnya bisa memiliki desain tersendiri gitu. Memang ini sedikit agak mirip ya dari Mercy GLC. Dari desain lampunya dia juga ada full LED. Lalu juga dilengkapi dengan lampu sen yang sequential juga, tapi pada saat dinyalakan hazard dia tidak sequential, tapi dia berkedip. Tuh. Nah lalu di sini dia ada lambang Brit Dynamic ya. Nah ini yang dibanggakan oleh si MG-nya, yaitu desain atau mobil asalnya dari Inggris meskipun sudah dipegang oleh PT SAIC. Lalu di sini ada lambang MG-nya. Lalu di sini sudah dilengkapi dengan defogger ya, yaitu menjadi standarnya. Lalu untuk pakai sensor sudah dilengkapi dengan 4 buah, dilengkapi juga kamera mundur, pakai sensor sudah 4 titik, dan di sini juga ada lampu kucingnya. Lalu di sini juga sudah dilengkapi dengan 2 buah knalpot, dan ini dua-duanya nyala ya guys, jadi bukannya palsu salah satunya, tapi ini benar-benar nyala, dan sudah dilengkapi dengan rear garnish. Di sini juga ada body claddingnya warna hitam, dan untuk lampu mundurnya sebelah sini. Sebenarnya menurut MG itu bukannya tanpa alasan untuk lampu mundur taruh di sini guys, karena menurut MG dengan adanya lampu mundur ada di bawah seperti ini, itu akan menerangi si lampu kamera mundurnya gitu. Mungkin saya juga selama ini nggak nge ya, biasanya kan taruhnya di sini atau mungkin taruhnya di manalah gitu, tapi di sini nih sekarang karena supaya lebih terang lagi pada saat kita mundur. Dan kameranya sendiri juga sudah ada garis-garisnya, jadi kalian lebih presisi pada saat mundur dan sudah mengikuti arah setir loh guys. Untuk harga segini di MG HS itu sudah dilengkapi dengan layaknya mobil-mobil Eropa. Mungkin di mobil-mobil Jepang sendiri juga mungkin nggak banyak ya. Mungkin hanya yang di high spec-nya aja atau yang tipe-tipe yang paling premium aja udah dilengkapi seperti itu. Tapi di MG HS ini sudah ada untuk garis-garisnya yang mengikuti arah setir. Nah di sini untuk bagasinya sendiri sudah power lift gate atau power tailgate. Nah di sini bisa dibuka.
Nah, bukannya sendiri juga halus sih. Jadi dia nggak terkesan kayak ada bunyi atau apa, nih bener-bener suaranya halus banget. Lalu suara bipnya juga nggak terlalu besar, jadi bipnya itu cenderung kecil karena dia mungkin nggak mau terlalu lebay kali ya suaranya. Nah, untuk bagasinya sendiri cukup besar karena di sini untuk luasnya kalau dalam keadaan seperti ini itu 463 liter dengan total 1267 ketika dilipat semuanya. Di sini juga sudah lengkapi dengan cover baggage yang bisa dituasnya seperti ini, jadi bisa lebih privacy ya. Tuh. Jika kalian nggak mau juga kalian bisa kok ini dilepas. Dan yang unik di MG-HS-nya adalah di sini ada magnetnya. Tuh. Jadi biar supaya pada saat kalian berada di tol atau perjalanan jauh itu nggak ngemplek. Jadi nggak kesannya tuh nggak inilah, jadi biar lebih proper gitu. Nah, di sini ada kompartemen tambahan di bawah sini. Nah, yang unik lagi di MG-HS yaitu di sini guys. Di sini tuh ada pengaitnya. Jadi supaya kalian itu bisa mesanggah dia punya covernya. Tuh. Jadi lebih praktis guys. Jadi kalian bisa ngambil barang-barang tanpa megangin ini terus, kan pegel ya megang ini. Atau lagi ngambil ban cadangan. Di sini kompartemennya cukup sih. Misalkan kalian mau taruh sendal atau barang-barang penting lainnya bisa di bawah sini. Lalu di sini baru ada ban cadangannya. Dan di sini covernya sendiri juga bisa dicanggah loh guys. Jadi kalian gak ribet nggak megangin ini terus. Memang nggak setinggi ini, tapi seenggaknya lumayan kan. Tuh. Segitunya MG-HS memikirkan ini loh guys. Di sini ada ban cadangannya, dan ini ban cadangan temporary ya. Jadi dia nggak full size, jadi dia size-nya di bawah 1 inci dengan pelek kaleng, dan toolkitnya sendiri ada di bawah. Tuh. Cukup praktis guys. Oke, dan untuk kalian mungkin kalau di sini nih untuk tombolnya itu sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Mungkin ini yang terlupakan juga di mobil-mobil lainnya. Jadi menurut si engineering si MG-nya, kenapa diletakkan sebelah kiri? Karena kita ini nyetirnya sebelah kanan. Pada saat kita menepi ke sebelah kiri, makanya kita tombol seperti ini di sebelah kiri supaya tidak bahaya. Karena kalau misalkan kita letakkan di sebelah kanan, berarti kita condong keluar, otomatis berbahaya banget nih sama mobil-mobil di sini. Apalagi kalau kita berhentinya itu di pinggir jalan tol, itu bahaya banget kan. Nah, segitunya MG untuk memikirkan seperti ini. Tuh, dari sini untuk menutupnya sekali touch saja, dan dia ada 3 kali bip dulu, baru dia menutup. Tuh. Dan untuk ketinggian ini juga bisa diatur ya guys. Jadi ketika kalian ingin mengatur ketinggiannya supaya nggak mau terlalu tinggi, itu bisa diatur dari head unit, bisa juga dari sini. Praktis kan guys? Oke, cukup dulu untuk bagian belakangnya. Dan sekarang pasti kalian penasaran banget kan sama bagian dalamnya. Pokoknya ikutin terus yuk. Nah, sebelum masuk bagian dalam, di sini ada fitur nih guys, yang mungkin nggak ada di mobil-mobil Eropa ya. Di mobil-mobil Jepang, hanya di mobil-mobil Eropa aja. Yaitu di fitur safety-nya, yaitu DOO atau Door Opening Warning. Pada saat kita membuka pintu ini, di sini ada fitur nih guys yang bergabung dengan fitur blind spot monitoring system. Jadi pada saat kita membuka pintu, ketika ada kendaraan di belakangnya melintas juga, mobil ini akan mengingatkan kita pada saat kita keluar. Wah, ternyata ada mobil nih dari samping. Kalau makanya kita tunda tutupnya atau kita menutupnya kembali agar lebih aman. Tuh. Lalu di sini, nah mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa sih kok blind spotnya ini letaknya ada di sini? Biasanya kan ada di spion. Baik lagi, karena di sini dia bergabung dengan fitur yang tadi, Door Opening Warning itu, dan supaya kita itu pada saat hujan deras atau misalkan pada saat berkabut, fiturnya akan lebih tetap terlihat. Biasanya kan kalau misalkan di luar sini di spion itu kendalanya kalau misalkan kita di hujan deras atau di kabut itu tidak kelihatan jelas nih, warning-warningnya cuma bunyi aja. Tapi kita nggak tahu dari kanan atau kiri. Nah di MG-HS ini lebih terlihat banget karena dia ada posisi bagian dalam itu. Oke, sekarang kita masuk ya guys. Oke, sekarang kita ada bagian dalam. Pada saat masuk ke interior, yang saya dapatkan adalah wow,
sangat-sangat premium banget, Eropa banget. Udah kayaknya untuk kiblat Cinanya itu kayaknya udah jauh deh pada saat masuk ke sini, karena dari setirnya sendiri udah dibalut oleh leather, di sininya sudah dibalut oleh material-material empuk, dan warnanya itu loh guys, yang saya pertama kali terpana adalah pemilihan warnanya. Ini cukup berani ya untuk di brand Inggris, baru, nggak baru juga sih, maksudnya untuk passengernya itu baru di Indonesia. Lalu juga apa namanya, ada darah, memang sedikit darah Cinanya, tapi ini sih benar-benar jauh dari darah-darah Cina. Ini benar-benar darah Eropa banget. Di sini udah material empuk, sini empuk, sini empuk, sampai di senderan paha sini juga empuk. Dan warnanya itu saya langsung teringat ya dengan mobil-mobil Eropa atau mobil sports car, yaitu mobil Porsche. Karena Porsche yang Cayman itu kan, yang Cabrio-nya itu kan warnanya merah tuh ya. Nah inilah seperti ini. Itu merahnya cukup berani banget pemilihan warnanya untuk tipe tertinggi ya, karena kita kan ada tipe Ignite dan Excite. Nah ini tipe Ignite yang coba saya tes. Dari sini sudah dilengkapi oleh pedal shift, jadi untuk upshift downnya itu juga bisa dari sini, bisa dari sini juga. Tuh, jadi udah Triptonic guys. Lalu dari panel dari desain AC-nya sendiri juga udah seperti kayak turbin pesawat jet terutama. Sini nih udah mengingatkan dengan mobil Eropa juga dan mobil Jepang ya, sebagian sih mobil Jepang seperti Mazda CX-5, tapi sisanya semua benar-benar Eropa banget. Sini juga ada finishing gloss back. Wah ini cakep nih. Biasanya kan finishing ini ya sama aja sama dashboard, tapi di sini ada finishing gloss black gitu, jadi mengingatkan benar-benar seperti kayak turbin pesawat banget tuh. Nah di sini untuk buka tutupnya juga kuncinya di sini, dan untuk windownya ini semuanya sudah full auto, jadi sudah nggak ada yang manual lagi, mungkin khusus driver aja, tapi nggak, ini semuanya udah full auto dan sudah otomatis, sudah jump safe, jadi sudah aman ketika kalau misalkan takut kejepit, Bapak aman, nggak perlu khawatir. Lalu dari setirnya sendiri udah tilt dan teleskopik tuh, jadi kalian bisa tarik sesuai dengan keinginan kalian dan bisa atas juga tuh, jadi udah cukup nyaman ya, cukup praktis juga. Dan ini joknya sudah elektrik 6 arah gitu, jadi sudah bisa maju mundur, atas bawah, dan sandaran, untuk sandaran sini juga bisa diatur. Dan pada saat saya masuk juga ke MGS ini, yaitu yang bikin saya terpana adalah joknya. Wow, ini joknya itu ala Recaro banget ya. Jadi udah bukan kayak mobil-mobil Jepang, mungkin mobil-mobil ini ya Cina ya. Karena ini wow, ini sporty banget, dan di sini ada bahan Alcantara guys. Sini di bagian pundak. Ini yang mungkin yang terkesan sporty banget tuh di sini, di MG HS ini. Jadi saya langsung wow, ini mobil kalian harus layak bener-bener mencoba, bahkan harus membeli karena ini mobil keren banget. Dan yang bikin saya terpana juga yaitu dari ambience light keliling, dari pintu sampai ke dashboard depan itu sudah dikelilingi dengan lampu ambience light yang bisa diatur sebanyak 64 jenis color untuk ambience light. Wow, itu banyak banget untuk campuran warnanya, dan kalian bisa mengatur di layar tengah ini tuh. Dan di sini untuk desain tengahnya, wow, ini mengingatkan saya dengan Mercy ya, karena di sini desainnya udah Mercedes-Benz banget nih. Tuh dari tombol-tombol AC-nya, dari tombol home seperti ini ya, ini layar utamanya. Nah, di sini sebelum saya masuk ke sini, kita bagian ke ini dulu ya. Post nailing untuk transmisinya. Wow, di sini ada emboss dari lambang MG. Berarti menandakan si MG ini udah bener-bener niat dalam membuat mobil. Keren banget beneran. Dan di sini untuk console box-nya, untuk customer-nya di bagian tengah ini ada hazard, lampu hazardnya berarti bukan di sini, jadi kesan sporty banget. Di sini juga ada mode berkendara, dan di sini mode berkendara itu total ada 5 loh guys. Dan yang spesial di sini adalah dia sudah menggunakan untuk mode berkendara bukan sport tapi super sport. Kalau untuk membedakan si sport dan mode sport, super sport ini kita harus mencoba sih memang, karena ini bener-bener terasa banget, dan dia bukan mode yang virtual, jadi bener-bener entakannya dapet, lalu responsifnya dapet. Wah, ini sih spesial banget ya. Lalu di sini juga sudah dilengkapi dengan auto lamp dan auto rain sensor. Wow, ini untuk sekelas di mobil-mobil China atau mobil Inggris, ini sih the best banget, udah samakan dengan mobil mini ya, malah keren banget.
Dan di sini menandakan darah Eropanya adalah di sini nih, tuasnya. Karena tuas sen di kiri, tuas si wiper di sebelah kanan. Jadi udah Eropa banget nih guys. Itu, dan sini sudah dilengkapi dengan cruise control. Seperti balik lagi karena ini darah Eropa, jadi di sini udah menggunakan tuas ya. Jadi bukan di sini cruise controlnya menggunakan tuas seperti ini. Dan memang belum adaptif, tapi menurut saya sih udah cukup lah. Karena udah ada cruise control tuh udah cukup banget lah. Dan di MID-nya, di cluster meternya sendiri udah HD, jadi udah high definition. Jadi mata pun juga tertujunya juga enak dilihatnya, nggak monokrom. Wah, ini sih keren banget. Dan dia bisa menyesuaikan sesuai dengan mode berkendara Anda. Jadi bisa eco, normal, sport, dan sport, super sport bisa berubah untuk MID-nya. Keren. Nah, untuk di panoramic sunroof-nya ini sudah dilapisi oleh bahan kanvas ini ya. Dan proses buka tutupnya sendiri juga wow, keren banget sih. Dia bisa sampai ke paling belakang. Jadi terkesan untuk visualnya itu sangat luas. Mau saya di depan atau di belakang, udah visual udah luas banget. Terkesan nih kabin luas banget. Lalu untuk buka sunroof juga bisa di sini. Nah, seperti ini tuh. Jadi dia terbukanya pun juga sunroofnya cukup luas, guys. Mungkin di kelas-kelasnya biasanya cuma sampai sini aja nih untuk sunroof, tapi ini bisa sampai ke paling belakang. Berarti ini benar-benar MG Hiace ini the best banget untuk panoramic sunroofnya. Nah, untuk parking brake-nya sudah dilengkapi dengan electric parking brake. Pastilah di harga 400 juta mungkin sekarang udah menjadi standar ya untuk electric parking brake. Tapi yang uniknya di sini adalah biasanya kan kalau fitur itu biasanya hill start assist, jadi menandakan kalau mobil itu bisa menjaga pada saat kita menanjakan itu tidak terjadi turun secara mendadak. Tapi di sini bukan hanya tanjakan, tapi juga turunan, yaitu hill descent assist, yang mana mobil ini bisa menjaga pada saat kita turunan itu tidak menurun mobilnya secara mendadak gitu. Jadi akan aman banget, nggak gloyor ke depan gitu. Oke, di sini untuk armrestnya sendiri juga bisa di adjust ya guys. Jadi nggak steady seperti ini aja, jadi disesuaikan dengan tubuh Anda. Bisa digeser seperti ini dan ke depan dan ke belakang. Dan untuk di sini ada dua buah console box. Di sini ada covernya, mewah banget ya. Di sini juga ada aksen, balik lagi di sini ke ada black chrome-nya di sini. Wah, ini mewah banget. Di sini ada dua untuk tempat minumnya. Di sini juga ada konsol kecil di sini, dan di sini di bawah konsol box-nya cukup dalam. Nah, seperti ini. Dan di dalam ini dia ada ventilasi loh, guys. Jadi ala-ala AC di dalam. Kulkas maksud saya. Jadi di sini kalau misalkan kalian bawa minuman, mungkin minuman-minuman yang kalian ingin dinginkan, kalian bisa dinginin di sini. Yang menyatu dengan AC. Keren kan? Keren banget nih mobil. Dan di sini ada dua USB guys. Karena di sini sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Di sini juga ada colokan slot untuk 12 volt. Ini. Nah, untuk di layarnya ini sebesar 10 inci. Wow, ini besar banget loh guys. Di sini biasanya tuh 9 inci atau 8, ini 10 guys. Gede banget dan ini udah full HD. Untuk menunya di sini juga mungkin kalau kalian asing di sini bisa mengatur AC loh guys. Jadi bisa ala-ala Tesla banget nih. Karena ngaturnya semua di head unit. Di sini untuk AC. Nah, di sini kalian bisa untuk tombol powernya. Karena di sini AC-nya adalah dual zone, jadi saya kiri kanan pun bisa mengatur secara individual. Jadi di sini kalian mungkin nggak mau terlalu dingin, mungkin teman sebelahnya bisa diatur di sini. Kalau saya mau dingin sebelah sini bisa sampai low, mungkin di bawah 16 derajat guys. Keren banget. Dan di sini bisa ngatur busnya. Nah, ngatur busnya bisa dari sini, bisa dari bawah sini juga seperti ini. Dan yang unik di AC ini, biasanya kan kalau kalian mengingat memori itu biasanya cuma bangku, tapi AC sendiri aja punya memori guys. Punya AC-nya sendiri itu bisa mengatur secara yang terakhir. Kalian di dual zone, misalkan saya 16, teman saya 17, dia bisa di save di sini. Jadi misalkan kita matikan, kalian cukup tombol di sini nih, kalian tekan aja selama 3 detik kurang lebih segitu, langsung AC-nya balik lagi ke posisi awal. Itu sih menurut saya di luar ekspektasi ya, karena si MG ini katanya punya tagline yaitu redefine expectation. Wow, itu benar sih, memang bener banget lah sama tagline-nya, pas. Jadi di luar ekspektasi kita dengan harga 429 tapi punya fitur yang segudang seperti ini. Lalu di sini juga ada tombol untuk menu car. Kalian bisa men-settingnya semua di sini. Yaitu ada rear driving assist seperti fitur safety-nya,
Dia ada blind spot detection yang seperti kiri kanan tadi, bisa aturnya sini off untuk on-nya. Di sini ada lane change assist, maksudnya lane departure, mungkin kalau kalian asing itu sama. Jadi bisa membaca marka jalan. Ada recall traffic alert. Dan ada satu lagi, ada door opening warning yang tadi, yang pada saat kita membuka pintu juga off ya di sini. Lalu di sini ada menu comfort convenience. Jadi kalian bisa mengatur si ambient light-nya. Nah, kalian settingnya di sini nih guys. Tuh, lampunya total ada 64 warna. Jadi kalian bisa combine. Dan yang uniknya, kalian bisa mengaturnya itu sesuai dengan mood kalian. Kalau misalkan kalian moodnya lagi full power, kalian bisa merah. Kalau misalkan kalian mau custom lagi, misalkan moodnya mungkin saya pengen santai, bisa juga dibikin warna biru. Wah, ini keren banget ya. Nah, ini bisa driving mode, bisa individual. Nah, di sini ada brightness-nya pun juga kalian bisa atur, mau yang terlalu terang banget, nggak mau terlalu terang juga bisa. Nah, yang uniknya juga di sini ada pulsing mode. Jadi anggapnya kayak detak jantung. Jadi ambience light-nya itu seperti berdegup gitu loh, bisa blep blep gitu. Nah, kita coba ya. Nah, ini kena on tuh. Jadi itu dia terang, terus tiba-tiba mati, terang lagi. Bener-bener kayak kita lagi, detak jantung kita itu pindah ke mobil, guys. Keren banget. Di sini ada pulsing mode. Lalu di sini ada welcome-nya, untuk welcome light bisa diatur di sini. Dan welcome mode-nya ini kita bisa atur eco, normal ataupun sport. Dan vehicle start-nya itu bisa di off atau di on gitu. Cukup lengkap sih untuk pengaturannya. Lalu di sini ada pengaturan follow me home. Jadi bisa misalkan kita mencari mobil cukup dari remote aja, di unlock mobil, kalian bisa dengan mudah untuk mencari mobilnya dengan lampu atau mungkin lebih lengkapnya bisa dengan horn juga. Wah, keren banget ya. Jadi kalian nggak akan lupa deh dengan mobil kalian ketika di basement, pasti gampang banget untuk mencarinya. Nah, di sini juga ada Find My Car. Nah, itu yang tadi saya bilang, bisa lampu doang atau lampu dengan horn. Keren ya. Nah, di sini ada stability control, driving maintenance di sini juga bisa. Jadi bisa diingatkan. Jadi kalau misalkan waktu jadwal service pun juga ada di sini. Dan di sini terakhir ada factory setting gitu, guys. Oke, sekarang kita ada di bagian belakang. Wow, ini ruang belakangnya itu benar-benar luas ya. Tinggi saya ini kan 175 dan ini posisi bangku saya. Dari sini, waduh, ini sejengkal aja bisa lebih banget nih. Masih ada sisa lagi tuh, bisa hampir 1 jengkal, tapi ada 2 jari lagi. Wah, ini luas banget ya intinya. Dan kalian bisa selonjor seperti ini. Dan di sini ada pengaturan AC. Dan di sini juga dia ada port USB juga ya, belakang. Nah, di sini posisinya wah rebah sekali guys. Ini benar-benar nyaman. Posisi untuk ruang kepala sendiri juga jauh. Biasanya kan kalau misalkan ada panoramic sunroof itu pasti ke distract nih untuk bagian belakang. Jadi maksudnya lebih sempit, tapi di sini nggak ngaruh sama sekali. Di sini posisi kepalanya jauh banget. Dari sini ada konsol bagian tengah. Wah, ini finishingnya gue sama ya, sama konsol depan. Di sini ada brush silvernya. Di sini ada tempat untuk mungkin menaruh handphone atau dompet. Dari sini juga ada bisa menaruh 2 botol lagi. Wah, ini keren banget ya. Di sini juga soft opening tadi, jadi nggak kasar gitu bukanya. Keren banget. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai si MG HS ini. Menurut kalian gimana? Mungkin kalau kalian punya pendapat lain boleh kalian komen di bawah. Kalau kalian setuju juga bisa kalian komen di bawah. Keren banget sih menurut impresi saya, karena mungkin saya tinggal mencobanya lagi si mobil HS-nya supaya meyakinkan kalian kalau si mobil ini benar-benar keren banget dengan value for money yang pas. Karena si MG HS ini memiliki 2 tipe, yaitu tipe Ignite dan Excite. Dan untuk harganya, si tipe paling tinggi si HS untuk Ignite-nya itu 429.800 juta. Untuk harganya, price-nya ada di bawah sini. Dan untuk tipe MG untuk yang tipe Excite, itu untuk harganya 369.800. Tuh, kalian bisa lihat di bawah ya. Oke, sekian untuk Sobat CK untuk hari ini. Udah cukup panjang ya kayaknya penjelasan saya hari ini. Bagi kalian yang belum subscribe, please banget buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Atau kalian ada di bawah sini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian bisa mengetahui info-info selanjutnya dari tim CK Magazine. Oke, dan juga jangan lupa menyalakan tombol like-nya jika kalian menyukai video ini, dan kalian juga bisa share ke teman-teman kalian. Oke, saya pamit, Edo Ariando, salam Sobat CK, bye-bye.